Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 25 Agustus 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Kita diingatkan supaya selalu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami supaya selalu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kami mohon, bukalah hati kami untuk menerima kehendak-Mu yang kudus. Biarkanlah hidup kami dipenuhi oleh Roh-Mu, agar mampu menaburkan kebaikan dan membawa kedamaian bagi sesama. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Pada suatu sore, seorang pemuda dari jarak sekitar 20 meter dari tempat saya berdiri bersenyum-senyum dengan saya. Wajah pemuda ini sepertinya saya kenal, tetapi melihat kepalanya, rambutnya yang sangat hitam, segar dan tebal membuat saya bingung. Dia semakin mendekati saya dan senyum terus kepada saya. Saya semakin bingung, siapakah pemuda ini? Kemudian dia menyapa saya, "Selamat sore teman." Dari suaranya saya tahu dia adalah teman saya. Sebut saja namanya George. Dia menggunakan wig, rambut palsu. Rambut palsu inilah yang membingungkan saya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, ada orang yang mengatakan bahwa zaman kita sekarang ini adalah zaman palsu. Ada alamat palsu, gigi palsu, rambut palsu, dan banyak lagi. Yang pasti semuanya baik-baik saja agar kita tetap tampil pede. Palsu artinya mirip atau seperti, tetapi bukan aslinya. Hari ini Yesus dalam Injilnya mengecam ahli-ahli Taurat dan para Farisi yang memamerkan kepalsuan dalam hidupnya. Hidup mereka jauh dari keindahan yang mereka ajarkan kepada umat. Karena kemunafikan itulah mereka dikecam oleh Yesus dan divonis celaka oleh Yesus. Hidup mereka di sebelah luar nampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Padahal sebagai pemimpin masyarakat dan agama,
mereka seharusnya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana dipesankan oleh Paulus kepada jemaatnya di Tesalonika. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Identik dengan hidup tulus dan jujur apa adanya di hadapan Tuhan dan sesama, seperti yang direncanakan Tuhan saat menciptakan kita dalam memanggil kita masuk ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, tunjukkanlah keaslian diri kita. Tunjukkan apa adanya, berkata apa adanya. Tidak perlu menutup-nutupi keaslian diri kita. Tuhan yang sangat mengenal kita pasti selalu memperhatikan kita. Hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Bersama Bunda Maria kita berdoa, ya Tuhan, bukalah hati kami untuk menerima kehendak-Mu yang kudus. Biarkan hidup kami dipenuhi oleh Roh-Mu, agar mampu menaburkan kebaikan dan membawa kedamaian bagi sesama. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.